Nggak bisa juga. Ulangi lagi minggu ketiga. Dapatnya cuma 800 juta. Sampai 9 kali. Gitu. Nah coba Bapak ikut aja sayembara. Lumayan kan Pak 1 miliar. Bisa buat umroh sekeluarga. Anak, mantu, cucu. Ya kan? Mumpung saya lagi nyari tumbal. Kurang 1. Sip, tepuk tangan dong. Yo, yang mau nanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maaf Pak Haji, sebelumnya saya mau cerita sedikit. Gitu. Cerita? Ya. Kita boleh dengerin apa tidur? Sebelumnya kan saya belum tahu ya Pak. Belum tahu? Belum tahu sama sekali. Ya. Tapi baru 10 hari, saya ini kan dari Ciamis Pak. Nama saya Ida. Saya posisi saya keadaan inilah lagi keadaan sulit lah Pak gitu. Sementara saya tinggal ke keponakan di Jakarta ya Pak, di Gajah Mada. Nah baru 10 hari saya tinggal di rumah, tiba-tiba ada telepon dari Ciamis dari kakak. Dia menyarankan gini, coba deh ke sana cari di Bogor ada alamat ini gitu yang dimaksud ya ini RDAY. Yang mana? Coba aja cari di YouTube katanya gitu. Terus saya nyari-nyari Pak, akhirnya ketemu gitu. Ya. Terus saya pelajari. Akhirnya saya ngikutin Pak di rumah gitu. Tapi dengan metode mandi pandan sama yang celana dalam selimitan hari tidak diganti. Ya. Tapi kalau malam dibuka saya gantung ya Pak ya di Mana? balkon. Karena pakai celana dalam nggak? Pakai. Dibalik nggak? Dibalik. Mana buktinya? Nanti ya Pak. Ya. Ini tukang mie ayam pengen buktiin, bener nggak? Terus saya itu ya dibalik Pak, percaya aja ya. Ya kalau nggak percaya nanti pembuktiannya di kandang B ya. Ya dicoba gitu ya Pak, gitu 9 hari. Saya dari hari Sabtu mungkin sampai kemarin malam Senin ya Pak ya. Mau dicoba mandi pandan yang jam 12.00 itu ya gitu ya. Jadi ya udah saya nyiapin beli pandan sambil ke Bapak mampir daun pandan sama Ibu gitu ya. Sambil mau Pak, mau nggak ikut saya besok ke sini gitu ya. Jadi terus, naik apa Ibu dari itu naik kereta Pak ke Bogor. Dari Bogor ke sini naik angkot. Naik angkot. Iya kan dapat alamatnya dari YouTube itu. Kalau mau ke sini. Nah udah gitu. Jadi Ibu berdua, bertiga, berempat. Itu Bapak sama suaminya, sama istrinya, terus sama adiknya. Iya. Padahal saya juga bingung Pak, mau ke sini gimana gitu. Saya tinggalkan sama keponakan. Tiba-tiba dia nanya mau kemana besok gitu. Enggak, saya mau ke Bogor. Ya udah aku ongkosin katanya. Dikasih Pak 500.000. Wow, tepuk tangan dong. Buat ongkos ke sini gitu. Dia ongkosin 500.000. Iya, padahal saya bingung tadinya dari mana. Dari mana? Ya, bawa rombongan 3. Berempat sama Ibu ya. Niat saya bilang gitu. Saya juga kan kasihan ya mereka supaya udah yuk sama-sama ke sana seperjalanan senasib. Gitu. Iya. Seperjuangan. Betul. Beda alat kelamin. Iya. Udah begitu Pak, ada tantangan Pak. Saya kan mau menjalankan itu jam 00 itu, tiba-tiba jam 10 saya kena serangan sakit Pak. Sakit apa? Sakit tiba-tiba kan saya punya jantung. Di mana sakitnya? Di sana di rumah. Bagian sakitnya yang mana? Jadi saya tiba-tiba kehilangan keseimbangan Pak. Jadi hampir saya dibawa ke rumah sakit sama ponakan karena saya udah hampir kehilangan kesadaran. Jadi saya udah kayak pasrah, mungkin saat ini saya udah waktunya saya meninggal lah ibarat katanya ya Pak. Iya karena udah nggak berasa. Saya udah siapin tuh uang buat melayat. Ibunya datang. Tapi dalam batin saya Pak, ada kekuatan saya harus datang ke sini di dalam hati. Saya besok kan harus datang ke sini ke Bapak ya. Itu udah ada megang duit 500.000 belum tuh? Udah ada. Udah, begitu. Harus datang gimana sakit, tapi saya apa besok bisa datang apa enggak? Karena saya udah putus harapan, sakit saya yang tidak bisa ditahan Pak, gitu. Udah. Sakitnya di mana? Ini semua badan Pak, nggak ada yang dirasain gitu ya. Akhirnya saya jatuh pingsan Pak. Pingsan, iya. Aduh man, sediain ambulan man. Dia kehilangan kesadaran Pak. Tapi tiba-tiba saya seolah ada kekuatan. Saya ingat, saya harus ketemu Pak Haji. Saya harus ketemu Pak Haji. Ya Allah, aku beri kekuatan gitu ya. Sampai aku tidur di sofa ya Pak ya. Udah kehilangan gimana. Sampai keponakan itu, ya udah teh kalau memang tidak ini jangan maksain. Enggak, saya harus gimana pun maksain. Akhirnya saya pas jam 00 saya bangun ya Pak dari sofa, saya senyum 41 kali.
Terus saya langsung ke kamar mandi, saya pandan itu saya celupin di ember, sama celana dalam yang saya pakai itu saya cemplungin. Waduh, gurih Gitu. bener tuh air. Gurih bener tuh air. Kalah Royko. Nah udah begitu, saya kan hampir pingsan lagi Pak. Iya, 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 Tapi iya. saya kekuatan akhirnya saya celana dalam saya kalungin ke leher. Waduh. Iya, saya kalungin Bentuknya Pak. kayak benar, gimana ke leher tuh itu. cadar Tapi dikalungin saya di leher? sambil saya usap-usap, ya Allah hilangkan. Apa yang diusap? Gitu. Celananya saya gosok-gosok Pak. Di dada? Iya. Aduh. Gitu. Tolong ini saya sehatkan sembuhkan karena saya besok harus kesini. Ke sini. Gitu. Harus nyampe. Tiba-tiba Pak, saya nggak ada yang dirasa. Saya langsung sehat sampai akhirnya saya bisa kesini. Wow, tepuk tangan dong. Gitu, ya. Jadi yang biasanya saya terasa jalan sakit atau apa, di sini sekarang alhamdulillah saya segar bugar Pak. Seger bugar. Iya, Bahkan gitu. bisa naik tangga ya. Iya bisa jalan jauh di stasiun juga gitu. Jalan Ini biasanya naik tangga kan tadi bisa naik? bisa Pak. Digendong apa gitu. enggak? Enggak Oh, gitu. Jadi yang tadinya saya sakit kepala, di sini leher sakit. Sekarang udah nggak sakit dada, ya? napas sakit. Dahsyatnya celana Dari dalamnya. malam itu juga pas lagi mandi langsung sehat Pak. Sehat. Sampai saya itu jam 2 juga langsung tidur pulas. Pagi-pagi saya siap-siap ke sini gitu Pak. Sampai Berarti saya manjur dong. Iya alhamdulillah Pak Wasilanya gitu. celana dalam ibu dipakai di leher. Iya gitu. Jadi akhirnya saya Bu, celana sebenarnya penyakit ibu sama yang ada di depan nih bapak-bapak begitu semua. Bisa gak dipinjemin celana dalamnya Bu? ya. Terus ini Pak, saya kan udah tuh ya beres saya kan. Akhirnya saya celana dalamnya saya cuci kembali ya Pak. Aduh, kenapa dicuci? Enggak, Aduh. ditaruh di balkon. Tapi Ya. sekarang saya pakai lagi. Ya. Iya dipakai lagi sekarang gitu. Ini maksudnya nggak dipakai lagi yang dicuci kemarin saya pakai lagi. Pantesan nih bapak-bapak pada bersin-bersin. Nah dari situ ya alhamdulillah saya kok bisa sehat gitu. Tapi ada gitu ya kan saya tadinya mau memberikan kabar ke saudara bahwa saya di sini baik-baik nggak gimana. Tiba-tiba beli kuota Pak, godaannya tuh di situ nggak masuk padahal udah saya bayar. Sampai sekarang nggak bisa masuk. Mau Isi kota berapa Ibu bayar berapa? 55.000. Hah? 55.000. 55.000. Iya. Belum masuk. Belum tuh diantar sama ibu itu saya ke konter. Tapi nggak bisa pakai Pak, gitu anehnya gitu ya. Terus dikasih, mungkin saya kan bukan orang ini dikasih cobaan, bukan cobaan mah kalau untuk yang ini, kalau saya kan bukan orang baik ya Pak. Mungkin itu teguran buat saya. Tiba-tiba sendal saya juga hilang Pak. Di sini? Iya. Aduh. Hoki bener. Habis hoki. maghrib nggak ada. Oh mungkin saya, tapi saya ikhlas Pak. Siapa tahu keluar dari sini dapat ganti yang lebih-lebih lagi Pak. Iya. Gitu, iya. Sandalnya apa yang ibu pakai kok bisa hilang? Yang cross Pak. Hah? Cross yang sekarang. Krok yang Kok sekarang. krok? Ya. Waduh, harganya berapa itu? Ya, enggak lah, nggak bisa disebutin gitu Pak, gitu. Bisa 60 juta ya? Enggak gitu. Nah, jadi 60 juta. maaf Pak Haji ya, saya maksudnya saya kesini itu, saya ingin kembali lagi ya Pak, karena saya memang sekarang jadi lagi terpuruk banget Pak. Jadi saya dijauhi keluarga, karena posisi saya lagi begini malah dijauhi Pak. Jadi pingin kayak saudara-saudara itu baik, dekat lagi sama saya, dan saya pingin kehidupan sendiri lagi. Ibu di rumah tinggal sama siapa aja? Saya itu Pak ngebolang sekarang ini. Ngebolang. Karena saya merasa minder Bolang Pak. tuh masih bolong. Jadi menjauh dari Saudara keluarga. kan enggak ya? Menjauh dari keluarga. Si bolang sama si bolong. Menjauh dari keluarga. Jadi karena ibu di rumah sama siapa aja tinggal? Saya sekarang lagi di keponakan di Jakarta sini gitu. Jadi saya itu Dari ibu masih muda nih, lulus SMP, SMA Ya. sampai sekarang pernah nikah apa enggak? pernah Pak. Berapa kali? 2. Wow, tepuk tangan dong. Sama Tapi- suami yang pertama anaknya berapa? Tidak punya anak Pak saya. Sama suami yang kedua? Sekarang nggak punya anak. Waduh, berarti alat kelamin masih ori Iya. dong. Iya. Wow. Jadi sekarang tuh saya tuh tidak punya suami, tidak punya anak, tidak punya orang tua, Pak. Tapi punya alat kelamin. Ada. Ya udah itu aja dulu. Iya. Jadi saya kan tidak pernah tergantung ke saudara ya Pak. Kehidupan saya walaupun saya di luar ada di sana, tapi alhamdulillah saya jalan Ibu kenapa nggak mau nikah lagi yang ketiga? carikan jodoh tuh Pak Haji. Man, promosi man. Tapi Dicari yang laki-laki tajir, yang Pak gagah, Haji, yang tajir, yang sayang, melintir, yang royal. kaya raya, tajir, Yang kaya melintir, tajir, melintir, dan kaya yang raya, terakhir gitu. alat kelaminnya harus ngacang. Iya. Jadi Yang biar berminat hubungi di HP nomor
Lupa lagi. Ya. Adanya di HP. Jadi nggak di otak, Pak. Nomornya lupa. Yang jadi laki-laki yang tadi ngaceng jadi nggak ngaceng. Nomornya ada, Pak. Maaf. Nomornya 08. Dicari laki-laki yang ganteng, yang sayang, yang punya pekerjaan tetap, yang punya penghasilan tetap. Amin. Harus yang ngaceng. Gitu, ya. Yang berminat hubungi di HP nomor 0895 351 900 347. sekali lagi. Kosong- Harus yang ngaceng. 08 95 35 10 00 347. Sip, tepuk tangan dong. Pasti dapat suami yang ketiga. Amin, amin. Terima kasih. Saya sabdain pasti. Amin, amin. Dengan cara saya kasih duit 500.000, setengah juta nih dari saya. Tuh 2, 3, 4, 5. Nih buat beli kondom. Ya nanti dikasih, pasti ya. Merit ya. Iya, mumpung alat kelamin kamu masih pulen banget. Kalau udah perantar tambahin air ya. Yuk tepuk tangan dong sekali lagi dong, kasih semangat yang nyari jodoh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan nama saya Saprudin bin Sapei ya. Namanya siapa? Saprudin bin Sapei. Saprudin bin Sapei. Ya. Tinggal di mana? Oh ya, tinggal di Jakarta Pak. Di Jakarta. Boleh saya cerita sedikit tentang saya Pak? Ya. Bapak cerita, teman-teman boleh tidur gak? Begini Pak Haji. Saya habis bangun sakit Pak Haji ya. Sakit apa? Sakit saya sakit gula. Sakit gula Pak Haji. Waktu itu saya udah parah sekali Pak Haji. Ya. Bahkan udah putus asa, bahkan minta sama Allah, ya Allah, kalau seandainya umur saya masih panjang tolong sembuhkan. Kalau memang udah waktunya saya ikhlas. Dipanggil mau? Begini Pak Haji, pas itu hari Jumat Pak Haji. Setelah saya bicara begitu, tiba-tiba saya melihat terus saya naik ke atas Pak Haji, ke langit. Ke langit? Ke langit, terus saya lihat. Terbang pakai alat kelamin? Enggak, pokoknya ke atas saja Pak Haji ya. Nah saya di atas tuh ada kasih mahkota sama saya Pak Haji. Apa? Ada yang ngasih mahkota kerajaan. Di langit? Di langit. Oh iya. Nah udah gitu rambut saya putih semua Baji, pakai jubah semua Baji. Semua? Iya. Dari rambut pala sampai ujung putih? Enggak, ini aja rambut aja. Oh rambut. Jubah putih Baji. Yang ya bawah kan? nggak putih? Gondrong? Enggak ya. Nah setelah itu Baji, saya ngelihat Baji, saya di situ dijadikan raja Baji di atas. Raja? Raja. Bukan raja utang? Ini cerita. Di itu saya melihat ke bumi Baji. Di bumi banyak istilahnya kelihatan gitu ya. Banyak pasukan-pasukan. Nah setelah itu Baji, Bapak di atas? Ya di langit. Di bawah banyak orang pada mandi gak? Banyak Baji. Alhamdulillah. Ini Baji udah gitu seminggu setelah saya itu Baji penyakit saya sehat sembuh. Sampai sekarang Pak Haji. Cuman saya niat, ya Allah, tolong ya Allah, berikan petunjuk kepada saya ya Allah. Nah, temukan kepada orang yang bisa memberi memberi jalan untuk usaha saya gitu. Setelah itu Pak Haji, saya doa. Maka saya waktu itu saya jualan Pak Haji. Jualan apa? Jualan mie ayam. Mie ayam. Iya, jual mie ayam. Di mana jualannya? Di Jakarta. Jakarta di mana? Di kota Baji. Kotanya di mana? Jalan Keagungan nomor 34 RT 0. Jalan Keagungan. Jalan Keagungan. Ya, Kecamatan Taman Sari. Jalan Keagungan. Ya. Nah, oh berarti seberangnya toko Swiss. betul. Toko roti Swiss. Betul. Wah, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Itu toko favorit kue saya, kue roti Swiss. Iya. Nah, setelah itu Pak Haji, saya jualan. Jualan itu sepi Pak Haji, sepi. Dagang mie ayam sepi. Sepi. Di Jalan Keagungan. Jalan Keagungan sepi Pak Haji. Nah, setelah itu saya nggak lama
ketemu langganan saya. Langganan. Ya Ibu Ida ya. Ibu siapa? Ibu Ida. Siapa namanya? Ibu Ida ya. Yang gendut. Oh iya, itu raja mie ayam tuh. Dia makan mie ayam saya. Makan mie ayam. Makan mie ayam saya. Ya. Nah udah gitu kasih masukan, Pak mau nggak Pak? Saya ajak ke mana? RDAY. Ke Bogor ya, ke sini ya. Udah gitu. Itu tanpa saya ini pokoknya semangat. Mau. Saya belum tahu. Mau. Saya bilang, saya nggak ada ongkos nih, gimana nih? Saya bilang nih. Terus saya bilang, itu Baje emang nih saya mau ke sini. Tiba-tiba sehari 2 hari itu saya ada duit, dapat duit. Buat ongkos. Sampai sekarang sampai ke sini saya tuh dapat ongkos, ya kan? Ya. Nah ini saya mau tanya Pak Haji. Ya. Selain itu saya juga dikejar hutang Pak Haji. Apa? Dikejar hutang juga. Kelilit utang juga. Ya. Yang saya mau minta Pak Haji ya gitu ya. Gimana supaya dagangan saya itu laris, bagus, barokah, ya kan? Nah, terus hutang saya bisa lunas, Pak Haji. Ya. Nah, terus anak-anak saya pada soleh semua lah Pak Haji. Gitu. Emang anaknya nggak soleh? Soleh. Ganti nama Bagus. aja si soleh. Ya pada inilah sama orang tua berbakti lah Pak Haji, ya kan? Ya. Ya itu aja Pak Haji. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Kalau Bapak yang diceritain tadi mau terkabul, kuncinya cuma satu. Bapak nggak boleh punya sifat yang 18. Kalau Apa tuh sifat 18? Nggak boleh gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, cemburu, dendam, ketus, jutek, muka suntuk. Nah, kalau Bapak punya sifat 18 ini, hajatnya pasti lemot. Kalau dia punya motor, motor cicilan. Kalau dia punya mobil, mobil cicilan. Kalau dia punya rumah, rumah cicilan. Ini yang repot lagi nih. Kalau punya pasangan hidup, pasangan hidup cicilan. Janganlah. Jadi ini jangan dilanggar. Pelan-pelan. Pasti bisa, pastilah. Saya lagi bikin sayembara, Pak. Siapa yang sifat 18 ini dalam waktu seminggu tidak ada, saya kasih bonus 1 miliar tunai. Dari saya aja langsung. Dari saya aja tunai 1 miliar. Nah, coba Bapak dan Ibu paksain yang 18 jangan ada. Begitu. Kalau memang melanggar, ya diulangi lagi. Minggu kedua jangan sampai melanggar. Dapat hadiahnya berapa Pak Haji? 900 juta, nggak 1 miliar. Nggak bisa juga. Ulangi lagi minggu ketiga. Dapatnya cuma 800 juta. Sampai 9 kali. Gitu. Nah, coba Bapak ikut aja sayembara. Lumayan kan Pak 1 miliar. Bisa buat umroh sekeluarga. Anak, mantu, cucu. Ya kan? Mumpung saya lagi nyari tumbal. Kurang 1. Sip, tepuk tangan dong.